Sebelum kita baca seperti biasa, kita akan mulai dengan doa, ya, agar firman yang kita dengar, firman yang kita baca malam ini kembali menguatkan juga meneguhkan kita supaya makin hari makin bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan, ya, sama seperti para rasul. Oke, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan kami dari dulu, sekarang sampai selamanya, bahkan sampai Engkau datang kembali kedua. Tuhan rahmatilah membaca Alkitab malam ini, baik secara pribadi perjanjian lama yang sudah kami baca, maupun perjanjian baru melalui kisah para rasul ini, pasal 1 ayat 15 sampai 26. Biarlah Tuhan melalui pembacaan ini kami kembali diterangi, kembali diberikan wahyu, bagaimana mengenal Allah dengan benar. Amati juga teman-teman yang belum bisa bergabung, supaya kami Tuhan, meskipun online, tetap bisa menerima roh yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita akan mulai. Ya, bacaan kita mulai dulu, nanti di akhir seperti biasa, ada mau tanya dan mau sharing juga boleh, ya. Oke, baik, kita mulai ayat 15, ya. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Oke, ayat ini. Akah tadi keluar, boleh lanjut Miris. Ayat 18. Oke. Yudas itu telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Oke, boleh dilanjut Farel ayat 23. Ayat 23, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Amin. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini." Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Oke, puji Tuhan, ya. Kita sampai di sini, ya, porsi hari ini untuk pembacaannya. Tapi meskipun sedikit, yang akan kita bahas cukup banyak, ya. Nanti teman-teman mau sharing, mau tanya juga boleh. Aku mulai dulu. Jadi kita sudah melihat, ya, dari ayat 1 sampai 14 kemarin, bagaimana mengenai setelah Yesus naik, ya, Yesus bangkit, dia menjadi Allah yang membaptis, ya, dengan roh, ya, lalu juga menerima kuasa yang diberikan kepada para murid, ya, karena itu mereka akan memberitakan Injil atau menjadi saksi-saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, ya.
Jadi kalau dianggapan di hari ini, saat ini ya, Yerusalem ini adalah tempat kita berada. Ya. Misal kalau aku dari Jakarta ya berarti ya aku menjadi saksi Tuhan di Jakarta. Lalu ya Yudea, Samaria, tapi ya, intinya apa? Sampai ke ujung bumi. Ya. Misal aku punya teman ya, punya teman di New Zealand, ya misal juga punya teman di Singapura. Ya, aku harus beritakan kepada mereka. Ya, mempersaksikan bagaimana kasih Tuhan yang telah menyelamatkan. Nah, ini contoh. Oke, kemudian kita kemarin sampai 14 ya, yaitu bagaimana mereka, para murid bisa berdoa. Ya, berdoa bahkan sampai bertekun. Ya, bahkan ya, sehati bersama-sama dengan beberapa perempuan dan serta Maria dan Ibu Yesus dan saudara Yesus. Jadi ya mengucap syukur pada hari ini kita bisa berbagian dalam penghidupan orang Kristen yang normal, yaitu membaca kitab, kita berdoa setiap hari, itu sudah menjadi satu contoh, yaitu kita mengikuti bagaimana yang Allah kehendaki. Oke, lanjutkan di ayat 15 ya, katakan pada suatu hari berdirilah Petrus tengah-tengah saudara, ya, saudara Simon yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, ya, bagaimana ya haruslah digenapi nas kitab suci yang harus disampaikan lebih dahulu Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas. Ya, nah ini pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Jadi pada saat itu ya kita juga tahu semua bahwa Tuhan dijual oleh Yudas, padahal muridnya sendiri. Ya, jadi Yudas ketika telah menjual Tuhan, dia memang mendapatkan harta, ya, bahkan mendapatkan tanah, ya, telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Nah, jadi saudara, meskipun kita sampai hari ini sudah menjadi orang Kristen, tapi kalau kita masih memiliki hal yang kita inginkan selain Tuhan, ya boleh. Tapi harus Tuhan dinomorsatukan. Kenapa? Karena sekali lagi kita lihat, Tuhan sendiri telah berbicara dengan jelas ya bahwa hari ini ya aku telah menjadi roh di dalammu. Masakan engkau mau menjual diriku? Ya itu istilah ya. Jadi teman-teman di ayat 19 dikatakan sendiri bahwa ya Yudas sendiri pun akhirnya bunuh diri gitu ya, karena dia tahu dia salah, ya dia tahu dia berdosa, tapi dia nggak bertobat, malah dia mengakhiri dirinya. Nah, mungkin juga ada cerita atau kisah yang pernah kita dengar bahwa ada orang yang mungkin meninggalkan Tuhan, lalu meninggalkan imannya ya maksudnya ya. Lalu dia pergi untuk mencari kesenangan, yang mencari yang di luar. Ya, akhirnya apa? Hidupnya diakhiri. Nah, teman-teman ini juga satu peringatan bagi kita. Ya, malam ini ada Rumiris, ya, Juan, ya, Maria, Farel, Eva, Axel, ya, Evelyn, ya, aku juga sendiri ya. Kita melihat bahwa Tuhan betul-betul menginginkan supaya banyak orang bisa melihat ini dengan jelas. Ya. Nah, kita lihat lagi, dikatakan di sini ya, di ayat yang ke-20 ya, biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Nah, sekarang kita semua memiliki jabatan apa? Yaitu sebagai murid Tuhan ya. Nah, tapi kalau kita sampai satu taraf mungkin ya, kita mulai goyah iman kita. Nah, kita mulai nggak percaya lagi sama Tuhan atau perkara-perkara mengenai kebangkitan Yesus. Nah, di situ ya Tuhan pasti akan memanggil orang lain. Dan ini menjadi satu hal yang sangat kasihan, bukan? Ya. Kita sudah sekian lama, ya mungkin ada yang usia 19, 20, 21, 21 tahun menjadi orang Kristen, jadi orang yang percaya Tuhan, tapi selama itu tiba-tiba karena satu situasi kita meninggalkan Tuhan, jabatan kita hilang. Nah, jadi pahala kita juga sebenarnya bisa hilang. Nah, jadi teman-teman, melalui pembacaan ini kembali lagi, mari kita sama-sama ya, nggak ada yang udah lulus ya, kita semua belajar benar-benar mengikuti bagaimana Tuhan telah memberikan teladan. Ya, dia sendiri juga terus menguatkan para murid. Oke, aku sampai di sini dulu ya. Jadi nanti kalau ada waktu lagi aku akan simpulkan. Dari teman-teman ada yang mau tanya atau sharing terlebih dahulu dari pembacaan ini, atau tadi di perjanjian lama ada yang baca dapat apa terus bingung, silahkan, atau ada yang mau sharing juga boleh.
Aku terkesan di yang pas murid-muridnya buang undi ya. Jadi sebelum buang undi itu mereka berdoa dan berkata bahwa Tuhan itu mengenal hati semua orang. Jadi mereka minta petunjuk Tuhan supaya Tuhanlah yang memilih dari kedua orang itu siapakah yang layak untuk ditambahkan kepada ke-11 rasul ya. Jadi para murid udah belajar berdoa ya, maksudnya tahu bahwa segala sesuatu itu harus berasal dari Tuhan gitu. Milih apapun juga harus berasal dari Tuhan. Sebenarnya bukan kepada murid-murid aja gitu, tapi kepada kita juga demikian ya. Ketika kita memilih sesuatu, ketika kita memutuskan sesuatu tuh kita harus belajar berdoa tanya kepada Tuhan karena hanya Tuhanlah yang mengenal hati ya. Bahkan untuk untuk hal-hal kecil pun kita harus belajar kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan gitu, minta pendapat Tuhan gitu karena kan segala sesuatu itu harusnya berasal daripada Tuhan gitu. Jadi ya benar-benar terkesan bahwa walaupun murid-muridnya tanda kutip mereka udah udah expert ya, harusnya mereka juga udah tahu kualitas dari orang itu layak jadi rasul atau enggak tuh mereka sebenarnya udah bisa gitu. Tapi di sini dibilang mereka tetap berdoa. Artinya apa? Artinya mereka juga nggak bersandar kepada pengetahuan mereka, mereka juga nggak bersandar kepada opini mereka, tapi mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi hari ini kita juga belajar dalam segala hal, tidak boleh lagi bersandar kepada diri sendiri, tapi harus bersandar kepada Tuhan. Gimana caranya? Yaitu kita berdoa gitu. Jadi berdoa juga bukan hanya kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi juga menandakan bahwa kita itu nggak sanggup, dan melalui doa tuh menandakan bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin. Betul ya, segala sesuatu bergantung pada Tuhan. Nah ini yang juga terus menjadi latihan kita tiap hari ya, karena mungkin tiap hari kita juga terkadang bisa memilih pakai pikiran sendiri. Kayaknya ini lebih bagus deh. Aku hari ini pergi ke sinilah lebih enak daripada ke situ dan sebagainya. Kita lupa tanya Tuhan. Ya, sangat baik. Ada lagi yang mau share atau bertanya? Oke. Puji Tuhan. Mungkin aku sekalian tanya ya, terus kalau nggak ada yang bisa mungkin jawab, aku akan bantu jawab ya. Nah di sini kan dibilang ya ayat 22, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, kenapa ya perlu kita menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan? Ada yang mau coba jawab? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat ya di ayat-ayat sebelumnya. Ayat 21 dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Oke, poinnya dapat ya di sini apa? Mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Artinya apa? Seperti contoh yang kita ambil ya, misal hari ini. Ya kan kita tiap hari ada baca firman bersama, ada ya baca bareng ya. Nah, kita pasti juga akan menjadi orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita lihat ya bahwa Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ketika kita baca firman berarti ya kita sama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika Yesus terangkat, maka perlu ada yang menggantikan. Ya, siapa? Yudas yang digantikan dengan siapa? Ya, Yusuf yang disebut Barabas dan Matias ya. Nah, lalu mereka buang undi. Ya, tadi sudah Kak Maria sampaikan, sudah Kak Maria jabarkan juga. Ya, jadi malam ini poinnya apa sih ya? Poinnya adalah bagaimana kita melihat satu perkara dengan sudut pandang Tuhan Yesus, sudut pandang kebenaran ya, sehingga tidak lagi kita menggunakan opini sendiri ya. Kalau kita gunakan opini sendiri memang bisa dan memang baik kelihatannya, namun sekali lagi itu sama seperti Yudas ya jatuhnya. Karena dia nggak
menyadari bahwa dia menjual Tuhan itu sangat ya berkebalikan dengan kebenaran. Nah, sedangkan ya Tuhan sendiri mendambakan agar kita sebagai orang-orang pilihan bisa terus-menerus menjunjung tinggi Tuhan. Ya, memang di dalam Alkitab tidak ada pernah disampaikan ya supaya Tuhan ini mau disembah, Tuhan ini harus gimana. Tuhan nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong demikian. Tapi karena dia adalah Allah, dia juga manusia, dia layak menerima penyembahan, dia layak menerima perkara-perkara yang seharusnya menjadi miliknya, yaitu apa? Kita, penyembahan kita, ya, lalu doa kita, ya, waktu kita, semua Tuhan layak mendapatkan. Oke, kemudian satu fakta lagi yang menarik adalah bagaimana nanti di pasal berikutnya, ya, akan ada namanya Pentakosta, yaitu bagaimana murid-murid ya berkumpul dengan orang-orang yang juga mau percaya pada Tuhan. Nah, tapi hari ini ya kita harus melihat dengan jelas sekali lagi bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, sekali lagi jangan mundur. Ya, karena ketika mundur maka kita akan menjadi orang yang berbagian dengan tadi Yudas, ahli Taurat, imam-imam kepala, ya, sehingga berkat-berkat rohani kita nggak dapat. Amin ya. Jadi moga melalui penjelasan malam ini kita semua diberkati, kita semua mendapatkan maknanya. Ya, satu hal yaitu kita juga tahu bahwa Tuhan terus mendambakan agar kita semua beroleh selamat. Amin. Jadi jangan hanya karena wah aku ikut-ikutan deh sama orang tuaku, aku ikut-ikutan sama temanku deh yang percaya Tuhan, kayaknya bagus deh jadi orang yang percaya Tuhan. Enggak. Tapi justru karena kita percaya karena kita tidak melihat, ya, kita tidak pernah melihat Tuhan tapi kita percaya, nah itu yang sangat baik dan membawa kita untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan siapa? Dengan Kristus. Amin ya. Jadi moga melalui pembacaan malam ini ya kita mendapatkan satu kebenaran ya, yaitu bagaimana Tuhan dikuduskan, Tuhan dimuliakan. Oke. Sebelum kita akhiri, ya, aku mau ajak kita nyanyikan satu pujian, ya, yang juga bisa membawa kita semakin menyadari pentingnya untuk membawa diri Allah dijunjung tinggi, juga kita dibawa kepada Kristus. Ya, setelah itu kita akan tutup dalam doa dan selesai. Amin. Oke, mari kita nyanyikan lagu ini, ya. Aku akan bantu nyanyi dari sini, ya, lalu kita selesai. Oke, ada 6 bait ya. Semoga kita semua mendapatkan makna juga di pembacaan Alkitab dan lagu yang kita nyanyikan ini ya. Oke. Sorry. Allah kasih kau yang sebentar ya. Sepertinya kuncinya salah. Allah kasih Taurat yang ku pilih dan tepat bila itu tiada siapa di bumi Tuhan. Bila tanpa kosong terlebih di mana tiada yang menyalakan yang yang bagiku kau harta yang kenyamanan aman. Lainnya memang nikmat, namun bukan Allah. Namun bukan Allah.
padaku berilah harta, bukanlah tandingan. Apalagi yang lainnya lebih membodohkan, lebih membodohkan. Walau diriku sedunia sekalian bintang, tanpa kau jadi segala, tetaplah kasihan, tetaplah kasihan. Ya orang lain berpeluh atas seluas laut, ku hanya mau hadirmu, lain aku rindu, lain aku rindu. Oke, semoga melalui pujian ini kembali juga meneguhkan bagaimana Allah adalah kasih kita, Dia adalah segala kita, sehingga setelah pembacaan ini, kita juga boleh kembali bersyukur bahwa Tuhan membawa kita sampai hari ini, boleh menjadi murid-murid-Nya, ya, sehingga Tuhan dimuliakan, kita juga menjadi orang yang tidak hanya memiliki pandangan, oh aku sudah Kristen, tapi justru ya kita juga memiliki pandangan, biarin orang lain bisa memeluk ya harta yang banyak, biarin mereka mengejar tahta, mereka mengejar jabatan dan sebagainya. Tapi kita lebih mementingkan kehadiran Tuhan, kita lebih juga mendambakan supaya segala perkara kita dahulukan Tuhan di atas segala sesuatu. Amin ya. Jadi moga Tuhan merahmati kita. Apakah ada yang sukarela untuk mendoakan kita semua malam hari ini? Oke, kalau belum ada nggak apa. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon Tuhan jaga masa muda kita ya. Tuhan merahmati kita, Tuhan juga menyertai senantiasa. Oke, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu atas rahmat anugerah yang tidak pernah berhenti atas kami sampai hari ini. Meskipun kami sering gagal Tuhan, tapi Engkau juga menyertai. Tuhan Yesus, sungguh sertailah malam hari ini yang kami ada di sini. Tuhan, ada Rumiris, ada Juan, ada Kamaria, ada Farel, ada Eva, Axel, juga Evelyn. Tuhan, kami semua tahu kami terbatas, tapi malam ini Tuhan, Kau menyertai kami, Kau juga menghapus setiap dosa kami Tuhan, pelanggaran kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Mohon Tuhan basuh kami dengan darah-Mu. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sertailah perkuliahan, pendidikan, pekerjaan kami, sehingga Engkau boleh dimuliakan atas kami. Amati juga teman-teman yang belum bisa bergabung, mohon Tuhan menyertai kami, Tuhan membasuh kami. Haleluya, kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus dan mulia. Amin. Oke, puji Tuhan kita sampai di sini. Kalau